Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari channel Tapak Tilas lagi di penjarahan Syekh Abdul Rojak Ibu Yut Joharudin. Saya ingin bertanya sama Tabib Harimbi. Kebetulan ini ada tamu dari Jawa Timur. Yang jauh-jauh dari Jawa Timur datang buat nemuin Tabib Harimbi dan bertanya ke Tabib tentang viralnya Tabib Harimbi sebagai titisan anak Nabi Khidir alaihissalam. Assalamualaikum Tabib Harimbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Beb, tujuan saya datang ke sini, saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini hanya ingin menanyakan, ya kan? Kok ada viral di sini ada, ya kan? Makom Syekh Rojak Ki Jaharudin, murid Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Kata-kata Habib disuruh tobat, suruh apa-apa sama MUI yang ada di Kota Serang. Apakah benar yang disebarluaskan, ya kan, di dalam viral di mana-mana, ya kan, kok sampai nyampe ke telinga Romo, ya kan? Coba saya hanya ingin tahu kejelasannya Habib Ribi sampai sejauh mana. Ya, kalau tentang tobat atau tobatnya kesalahan saya dari mana? Sedangkan kalau saya di sini satu, hanya menjaga amanah beliau, dan keduanya untuk membersihkan tempat-tempat di sini aja. Tugas saya menyiapkan musola, menyiapkan ruangan yang untuk jarah. Itu pun kalau orangnya izin sama saya silakan, kagak izin silakan. Memang tujuan saya di sini untuk membangun ini untuk umat, bukan buat sendiri. Maka siapapun yang kesini jarah tujuannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu haknya, karena memang tugas saya dari beliau seperti itu. Dan masalah tentang MUI saya tobat ataupun yang lain, ya saya kagak tahu tobat apa. Memang saya tugas saya cuma juru kunci, dan kalau ada pun ada yang minta sakit saya obati, kalau kagak ada yang minta ya saya tidak mencari, karena tugas saya hanya juru kunci, membersihkan, menyiapkan orang jarah. Itu pun kalau ada yang jarah. Nah, yang saya dengarkan hanya satu, ya kan? Kok sampai MUI Serang mengatakan Ribi suruh tobat, bahwa Ribi mengaku titisannya Nabi Khidir. Itu aja yang ditanyakan, ya kan? Apa benar? Karena kalau kita datang jauh-jauh dari Surabaya itu kan hanya ingin mencari suatu kebenaran. Saya tidak mau mendengarkan, ya kan, apa yang hasil yang saya dengarkan di video itu maupun di share di mana-mana. Tujuan Romo kesini ini hanya ingin menanyakan, kok ada bilang di sini Rimbi katanya mengaku titisan Nabi Khidir alaihissalam, guru besar para wali Allah. Nah, kalau toh manusia itu udah tidak percaya dengan adanya wali Allah Nabi Khidir, itu urusan manusia masing-masing. Tapi kalau memang Ribi memang nitis apa yang diberikan ilmu oleh kakek moyangnya Ribi, ya kan? Nah, ya mau diterusin, itu hak. Yang penting jangan sampai menyimpang dari aturan. Itu aja gitu. Kalau masalah tentang titisan, saya memperoleh wasilah, isyarat, mimpi, dan saya kembalikan kepada Allah. Dan saya pun tidak untuk memviralkan. Tidak saya itu. Siapa yang viralkan saya? Siapa? Orang saya di sini aja. Nah,
Kalau titisan ataupun itu pun saya dapat mimpi wasilah. Itu juga bukan titisan Nabi Khidir cara dohiriyah. Itu cara saya ilmu karomah Ki Johauddin Syah Abdul Wajad nitis kepada yang diamanahkan, yang dianugerahkan dari Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak daya upaya manusia menghakimi manusia kecuali Allah. Dan saya percaya bahwa Allah yang udah memilih siapapun, darah siapapun, pangkat apapun, anak siapapun. Karena Allah yang punya, Allah yang memilih. Tidak pandang bulu siapapun termasuk tabib. Mau tabib anak siapa? Insya Allah itu juga tabib kepasrahkan kepada Allah. Cuman mengaku-ngaku titisan itu bukan anak. Bukan anak. Bukan istilahnya dohiriyahnya. Cuman tabib wasilah itu dari mimpi nitis Ki Johauddin Syah Abdul Wajad dan Nabi Allah Khidir, guru besar leluhur tabib Nabi Khidir dan Nabi Adam, Nabi tabib nabinya sekarang yang menjalani Islam, maka Nabi Muhammad SAW patokan agama saya. Tetapi ini kan syariat aja. Kita berguru kepada yang lain-lain. Lah kita guru hormati guru kita. Oh, betul. Kalau kita ke guru ke kiai, ya kita puja kiai saya, guru saya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan selalu satu lawan satu, ya kita bubar. Oh. Bubar. Ini dibandingkan. Tapi ngomong Nabi Khidir dibandingkan yang lain. Ya gimana itu ujungnya? Kan tadi udah ngomong Nabi Allah Khidir alaihissalam adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi kita, kekasih Allah semuanya. Kan gitu, cuman tabib bukan ngaku-ngaku titisan Nabi Khidir. Tidak haram bagi tabib kalau ngaku-ngaku anak. Tetapi sebaliknya kalau tabib memperoleh dari mimpi yang dianugerahkan Allah lewat mimpi, benar atau tidak, tabib tidak bisa menghakimi atau benar. Tapi pembuktiannya tabib sampai sekarang ini yang Allah anugerahkan di keramat Syekh Abdul Wajad Ki Johauddin yang memang ada di zaman purba dulu, bukan direkayasa sama tabib. Bahkan orang dulu-dulu aja ini dikeramatkan, tidak ada yang memberani yang merawat ini, dan enggak ada silsilahnya, dan tidak ada yang berani merawat sampai mengadakan pembangunan segala musola tempatnya dirubah. Tidak ada kecuali Allah yang akan mengirimnya. Lewat siapa? Ya tabib kagak tahu, ya sekarang ada tabib. Jadi tidak sekali-kali tabib ya kepada Romo, istilahnya beliau jauh-jauh dari Jawa datang ke sini untuk mempertanyakan kebenarannya, ya tabib selilahnya menjawab dengan seadil-adilnya. Kalau urusan MUI tobat atau yang lain-lain, ya saya memang sekarang ada di tempat wali nih. Ya yang suruh tobat itu ya saya terima aja. Karena saya kesalahan saya tobatnya, apakah saya di tempat diskotik? Apakah saya tempat perjudian? Saya di tempat aulia yang memang menyiapkan untuk musola, untuk orang jarah. Kalau tobatnya kelebah kemana? Apa saya ngajar kemusyrikan? Di mana letak kemusyrikannya? Kalau orang yang musyrik itu tidak ada yang disembah Allah kecuali patung, baru musyrik. Orang saya dimanapun sudut tembok itu lafaz Allah, lafaz kekasih Allah. Tidak ada yang saya sekutukan selain para kekasih Allah kecuali Allah. Nah itu penilaian manusia. Kalau antara syariat saya, pengobatan saya, jangan disamain sedang mengajarkan ngaji atau sholat. Saya lagi ngobatin orang, masa dibanding-bandingin sama sholat? Ya acak-acakan alam semesta ini. Kalau dibanding-bandingin terus, yang penting tujuannya orang tidak nganiaya orang. Orang gak berdosa dianiaya, orang gak berdosa. Boleh itu dihakimi, boleh itu dituntut atau suruh tobat. Sedangkan saya di sini orang yang tadinya preman, rampok atau yang lain-lain masuk ke sini, alhamdulillah mau sholat, mau ibadah, tuh. Nah, terus haramnya di mana? Tobatnya di mana? Menghakimi saya kecuali Allah yang menghakimi saya.
Di sini tempat wali nggak bisa direkayasa, tidak boleh direkayasa wali. Wali Allah pun melihat kalau kita yakin bahwa wali itu rohnya abadi, jangan main-main di tempat keramat mereka tempat mereka ini. Kalau berani silakan reka-reka, ajak akan tiba dunia akhirat. Itu bro. Ya tujuan Romo ke sini ya kan hanya pengen tahu dan pengen mengetahui. Kalau memang benar-benar Ribi tidak mengakui sejatinya titisan anak Nabi Khidir, hanya mengambil ilmu yang dititiskan Nabi Khidir, ya Romo bersyukur. Amin. Ya kan? Nah, ucapan demi ucapan apa yang diucapin sama orang-orang yang ada di luar sana, mungkin ini ujian Ribi. Ribi harus benar-benar ridho dan ikhlas. Amin. Tujuannya Romo hanya gitu aja, hanya ingin mengetahui apa yang disebarluaskan, yang ada di dalam video maupun ada yang di TV, ya kan, di semua yang ada di dalam orang itu, ya kan, apakah benar apa tidak. Tujuan Romo ke sini hanya pengen tahu aja. Kalau memang itu tujuannya Ribi, ya kan, insya Allah Romo pun juga mendukung, ya kan, insya Allah biar semua itu Gusti Allah yang membalasnya, insya Allah. Kalau kayak gitu Romo bersyukur jauh-jauh datang dari sini. Amin. Dari Surabaya ke sini. Amin. Tujuan Romo hanya pengen tahu itu aja, ya kan, nggak lebih nggak kurang. Ya Terus kan? tentang ada yang bertanyakan lagi memang di berita-berita lah, ya, masalah atau segala macam orang ya. Kalau tabib itu yang segala macam fitnah mengatain begini. Kalau tabib jawabnya alhamdulillah. Karena kalau tabib itu istilahnya mau diomong apa bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembalikan Allah yang akan memberitahunya. Nah, masalah tabib benar atau tidak yang diceritakan orang sekarang kan udah nyata, bukan cerita. Kalau cerita sama kenyataan kan beda ya. Kalau cerita sama kenyataan kan beda. Sekarang kenyataannya makam keramat ini di abad yang memang ribuan tahun, bisa jadi ratusan tahun bisa jadi, karena ini tidak ada silsilah keturunannya. Satu, sebelum ada tabib diamanahkan sama beliau mimpi, lihatkah ini banyak yang jarah, cuman 1-2 itu juga belum tentu setahun sekali. Memang beliau menunggu tabib. Keduanya, semenjak tabib di sini datang, beliau amanah dari mimpi wasilah Ki Johar Syabdurojak Nabi Allah Khidir yang diceritakan beliau dalam mimpi, kok jadi kenyataan sampai pertama yang kesini datang para habaib, para kiai, para ulama, para santri, bermacam-macam. Apakah itu ulah tabib yang menyuruh datang? Satu, tidak pernah tabib tidak bisa menyuruh orang suruh ke sini kecuali Allah yang menyuruhnya. Itu satu. Keduanya, apakah tabib ini kata orang berlebihan atau ngarang? Kan tabib udah ngomong, tabib bukan anak Nabi Khidir. Demi Allah, demi Rasulullah, haram bagi tabib ngaku anak. Tetapi sebaliknya, kalau tabib mimpi, Ki Johharuddin Syabdurojak diisarahkan suruh datang tabib ke sini, sampai sekarang ini banyak yang mengunjung berjarak. Nah, itu atas izin Allah, atas izin semua Allah. Tabib dipermainkan sama Allah untuk kebenaran. Jadi lihat ujungnya lah. Ujungnya tabib di sini apa? Yang dilihat tuh jangan tak buruknya. Kalau orang menyangka buruk, yaitu saujon, dosa besar, maka kesinilah datang bersilaturahim. Nah, kalau itu MUI, ya itu alhamdulillah lah, namanya mungkin belum tahu atau apa. Ya tapi memang saya tak tulis tuh tembok-tembok di makam itu dengan lafaz Muhammad, dengan lafaz Allah, dengan lafaz Nabi Allah Khidir alaihi salam. Apakah itu hukum agamanya nggak boleh? Di tembok-tembok itu ada lafaz Allah. Sedangkan kita hidup dimanapun berada maupun kita sujud, kembalikan kepada Allah. Di mana tabib letak itu musyriknya? Di mana tabib letaknya suruh tobatnya? Emang tabib di tempat mana adanya? Kan tabib udah mengadai
ini tempat sholat, ini tempat berjarak kepada Allah. Ya gimana itu? Tapi bingung, selalu membanding-bandingkan. Yang benar itu adalah yang benar, yang orang yang paling benar yang mengajarin itu adalah Nabi. Sedangkan Nabi aja tidak boleh dianiaya, orang tersebut tidak boleh dianiaya, kecuali mereka itu membunuh agamamu. Belalah agamamu. Ya tabib orang Islam, sedangkan tabib di tempat keramat wali Allah, merawat, menjaga, membersihkan tempat musola yang tadinya tidak ada, yang memang mau kencing, mau wudhu tidak ada, yang mau jarak hujanan, sekarang bagus tanpa pemerintah yang membantu. Tuh, sampai jadi bahkan saya diperjuangkan sampai sedemikian viral seluruh dunia, saya suruh tobat. Sekarang tobat apa yang saya jalani sekarang juga saya lagi tobat kepada Allah, menghadap suruh tobat. Yang tobat siapa? Nah gitu maksudnya. Nah, ya Tentang kelebihan. itu Romo datang ke sini hanya pengen tahu dan minta kejelasan kepada Ribi. Kalau memang toh itu jawaban Ribi, ya kan? Ya Romo bersyukur. Alhamdulillah. Karena langsung berhadapan dengan Ribi sendiri, bukan katanya. Kalau katanya kita menyebarkan luas katanya itu kan dosa, nggak boleh. Di agama kita dilarang. Berarti kita fitnah. Jadi itu masalah MUI pendapatnya seperti itu, tapi pendapatnya seperti ini ya. Maaf, ini MUI juga tapi nggak ngejelek-jelekin, nggak pendapatnya seperti itu, tapi pendapatnya gitu. MUI ke Allah, saya ke Allah. MUI ke Muhammad, saya ke Muhammad. Cuman caranya beda. Usaha saya prakteknya tidak dari Allah. Robku memberi wasilah perjalanan saya, usahanya adalah wahai tabib Rimbi ataupun Rimbi, jagalah makam keramat wali, sapuinlah, bersihlah, tempatkan. Itu usaha saya. Usaha untuk di rumah Allah, mau ibadah, itu usaha tobat. Saya ini sebenarnya lagi jalan Allah, nggak usah dibegini begitu. Saya itu di sini tuh bukan usaha kayak orang-orang. Saya usaha untuk jadi orang benar, berusaha jadi orang yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan orang. Sekarang tabib diviralkan di seluruh dunia, mungkin ini terkena tabib katanya anak Nabi Khidir, terusnya murtadlah, syirik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa menghakimi sesama muslim, maka haram orang tersebut kalau tidak tobat kepada mereka mendahuluinya. Lihat dulu, perhatikan dulu, kan gitu. Siapa yang dihakimi? Siapa yang dihakimi? Salah apa mereka? Apa yang diperbuat? Saya itu kan lafadznya Allah udah komplit, tinggal saudara-saudaraku yang menilainya. Jadi sekian tabib Rimbi untuk dari Sabang sampai Merauke. Mari kita berjunjung besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para kekasihnya, bahwa hidup di dunia itu satu, berakhlak. Saya jawab, berakhlak dulu, bukan berilmu dulu. Siapapun orangnya tidak boleh menghakimi agama apapun, karena itulah akhlak. Kan gitu. Sayangilah mereka ciptaan Allah, dan tidak boleh menghakimi siapapun yang lagi berjalan kepada Allah. Doakan mereka beragama, nyari yang terbaik dan terbaik. Satu, kecuali orang itu menganiaya orang yang tidak berdosa, baru dihakimi. Itu kan Nabi seperti itu mengajarkan. Jadi sekian pemirsa penjaraan Syekh Abdullah Zaki Joharudin, murid Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini milik umat. Siapa yang berjarak sini, siapa yang berdoa di sini, siapa yang tawasul dan di sini berzikir, maka ini rumahnya, miliknya. Tetapi kalau orang jauh-jauh di sini untuk main aja, untuk ngobrol aja, itu bukan haknya. Ini tujuan tabib. Sekian tabib memberitahu pada umat seluruh alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Kalau tabib salah lisan berbicara, mohon maaf dunia wal akhir. Semoga ucapan tabib ini untuk memberi umat yang memang lagi viral ini bisa dimengerti. Dan Romo juga dari jauh-jauh dari Jawa Timur
memang minta keterangan tabib terangkan sebaik-baiknya. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Walillahil hamd.